Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur hidup kita, Allah yang memberikan rezeki dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidup kepada kita, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan, Allah Subhanahu wa taala yang segala kekuasaan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berfikir atau memikirkan sesuatu yang di atas muka bumi ini, tiada lain adalah semuanya adalah terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pasti akan binasa dalam hal kecuali dalam hal untuk akhirat kita yang kekal abadi selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, qul innama a'izukum biwahidati an taqumu lillahi madna wa furada thumma tatafakkaru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, sesungguhnya aku akan memperingatkan kepada kamu sekalian satu hal saja, yaitu hendaklah kamu sekalian menghadapkan diri kepada Allah dengan ikhlas. Ada bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghendaki daripada kita ini menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, baik berdua-dua atau bersama-sama maupun sendirian. Kemudian berpikirlah kamu sekalian, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini menjelaskan kepada kita, di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita secara berjamaah ataupun dalam keadaan sendiri, di dalam keadaan kita berjamaah bersemata-mata berharap akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ridha Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam keadaan sendirian. Hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menuntun kepada kita agar beramal pada hakikatnya dengan secara ikhlas lahir wal batin, terutama dalam keadaan batin. Lahir kita dalam bentuk lahiriahnya kita akan tampak secara ikhlas, akan tapi hakikatnya dalam hati kita, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hamba Allah yang dirahmati oleh Allah? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita amalan yang dilakukan secara ikhlas lahir wal batin. Secara lahir, secara tampak kita secara ikhlas, dan secara batin kita melakukannya secara ikhlas, maka kelak amalan itulah yang akan menjadi bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menghadapkan diri kita kepada Allah dengan secara ikhlas. Ada karena kenapa? Kelak kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhirah dalam keadaan karena sebab keikhlasan kita beramal di dunia ini. Kemudian Al-Quranul Karim qala ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya antara malam dan siang adalah benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Dalam ayat ini juga menjelaskan Allah sama hamba Allah yang dirahmati oleh Allah, untuk mencapai daripada keikhlasan kita dalam beragama, kehusyukan dalam kita beribadah hamba Allah, baik ibadah itu dalam keadaan salat, baik ibadah itu dalam keadaan zakat, baik ibadah itu dalam keadaan sedekah, baik ibadah itu dalam silaturahim, baik ibadah itu dalam kita berinteraksi antara sesama manusia. Untuk mencapai keikhlasan itu, perhatikan hamba Allah daripada ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengajar
mengajarkan kepada kita apa? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya antara malam dan siang adalah benar-benar merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi agar kita berfikir sama Allah. Terus kita bayangkan, kita fikirkan bagaimana keadaan bumi yang Allah ciptakan tanpa adanya tiang? Bagaimana keadaan langit yang kita tidak tahu antara ujung dengan ujung, antara ujung ke ujungnya? Kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mampukah akal kita dalam berfikir dalam hal ini? Memikirkan penciptaan Allah? Tentu tidak mampu Allah. Bayangkan, kita mau membayangkan saja antara tembok yang satu dengan di antara diri kita, kemudian di antara kita ini ada tembok, satu buah tembok terdinding dengan tembok, kita tidak tahu keadaan di sebelah. Ada siapa di sebelah kita? Ada siapa di depan kita? Karena dibatasi dengan tembok. Itulah batasan pandangan manusia. Akan tapi hakikatnya manusia ini kurang berfikir. Kebanyakan dari kita merasa bahwasanya kita memiliki kemampuan. Kita merasa diri kita mampu padahal tidak mampu Allah. Ini semua karena sebab penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Antara langit dan bumi silakan kita berfikir, akankah ada tiang yang mampu mendirikan antara langit dan bumi yang berjarak antara kita jauh. Antara langit juga tidak ada, tidak antara bumi juga tidak ada yang tahu mana ujung ke ujung bumi, antara ujung bumi ke ujung bumi tidak ada yang tahu mampu Allah. Ini penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan hal ini. Maka dari itu juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga waqtilafil laili wan nahar. Allah yang memasukkan siang menjadi malam dan Allah memasukkan malam menjadi siang. Hal ini pun tidak mampu keadaan manusia selaku manusia untuk membuat hal yang seperti ini. Hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu alladzina yadhkurunallah, perbanyaklah kita berzikir kepada Allah, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sekalipun kita dalam keadaan berdiri kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan terbaring kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita memikirkan bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nyatakanlah di dalam diri kita, Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Duhai Allah Rabb kami, tidaklah ada penciptaanmu itu yang batil atau sia-sia. Semuanya pasti benar. Allah ciptakan diri kita pun benar. Allah ciptakan keadaan kita sempurna tanpa ada cacat satu pun, itu juga benar. Dan Allah juga menciptakan ada orang yang Allah berikan kekurangan dalam diri mereka, itu adalah juga benar. Allah ciptakan kehidupan antara besok dan hari ini, antara hari ini dan besok terjadi dalam hal yang baik ataupun buruk, itu juga adalah benar. Semua adalah penciptaan Allah. Allah yang mengatur, Allah yang berhak, Allah pemilik daripada segala-galanya, dan Allah yang mengatur segala-galanya. Sekalipun engkau bekerja pagi, siang dan malam, kalau Allah tidak berkehendak engkau untuk menjadi orang yang kaya, niscaya engkau tidak akan kaya. Akan tetapi sebaliknya, engkau kerja pagi, siang dan malam, pada saat engkau dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang kaya, niscaya engkau pun akan menjadi kaya. Akan tetapi hamba Allah, yang jadi permasalahan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, tidaklah penciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini terkhusus bagi kita para manusia pada hakikatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk hal itu semua. Ada Allah, ada pertanyaan kepada saya, bagaimana dengan keadaan? Apakah dengan Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, kemudian dunia ini akan mencapakan kita? Pada hakikatnya Allah, dunia ini kecil bagi Allah Subhanahu wa taala, bagaikan sayap seekor lalat. Kalau kita memasukkan jari ke dalam lautan, kemudian kita tarik, hanya satu tetes saja air yang mengalir atau yang menetes, itulah keadaan bumi ini. Artinya Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang yang beriman Allah sayang kepada seseorang itu sungguh sulit sama Allah untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah sayang, kita akan terjaga, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan. Itu pertanda Allah hendak memberikan hal yang besar. Sudah barang tentu orang yang beriman, benar-benar beriman, Allah tidak akan mentelantarkannya, apalagi sekedar kenikmatan dunia. Itu maknanya mama Allah. Jadi jangan khawatir dunia akan mencampakkan kita, tidak akan. Tapi dunia itu adalah hal yang kecil bagi Allah.
tentunya bagi orang-orang yang benar-benar beriman hatinya, yang dia berniat untuk ibadah, untuk salat, untuk zikir, untuk bersedekah, untuk zakat, niatnya semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan orang itu sama Allah. Ada menelantarkan bimana zahir wal batin. Secara zahir Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan dia kelaparan, atau sampai-sampai dia tidak mampu untuk mengurusi keluarganya, tidak akan mungkin. Dan kenikmatan atau Allah Subhanahu wa taala tidak menelantarkan batin, tentunya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah pelihara dirinya daripada perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga dia akan dicintai oleh banyak orang, sehingga dia tidak gemar iri sama orang, tidak gemar sombong pada orang, tidak gemar dengki pada orang, sehingga dia akan dicintai oleh makhluk Allah yang lain. Ada. Kemudian hamba Allah, kita berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala bertujuan apa? Agar diri kita ini merasa kecil dan benar-benar kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim qala Allah taala fil Qur'anil Karim, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat wa dhakkir innama anta mudzakkir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka tidak memperhatikan onta bagaimana ia diciptakan, dan kemudian langit bagaimana ia ditinggikan, dan kemudian gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, serta bumi bagaimana ia dihamparkan? Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Al-Quran surah Al-Ghasyiyah surah yang ke-88 ayat 17 sampai 21. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak melihat bagaimana penciptaan onta yang telah diciptakan oleh Allah? Onta mama Allah, lehernya panjang, badannya kokoh, hidupnya di tengah padang pasir, panas, mampu memikul membawa barang sebanyak apapun itu onta. Silakan kita berpikir ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap onta. Kemudian wila sama'i kaifa rufi'at, terhadap langit bagaimana Allah tinggikan. Silakan pikirkan sama Allah. Kemudian apa? Wa ilal jibali kaifa nusibat, kemudian gunung bagaimana Allah berdiri tegak kokohkan. Baru ini hamba Allah, anggap aja di zaman era sekarang ini bahwasanya kenapa gunung berdiri tegak, karena ada pasak. Sedangkan ayat ini telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad 14 abad lebih yang lalu. Cerdasnya baginda Nabi Muhammad dan benar-benar kekuasaan Allah. Walal ardi kaifa sutihat, kemudian bagaimana bumi ini Allah hamparkan. Kalau kita lihat zahirnya gambaran-gambaran bumi itu bulat, tapi pada hakikatnya bumi itu Allah hamparkan. Pikirkan nama Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Innama anta mudzakkir, kata Allah Subhanahu wa taala, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Hada. Qala ta'ala, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka tidak berpergian di permukaan bumi ini kemudian mereka melihat? Di saat kita gemar untuk kemana-kemana, di saat kita melihat kemana-kemana, maka lihatlah di sana, di mana-mana ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berkunjung ke tempat keluarga, kita lihat di sana ada kekuasaan Allah. Di saat kita melihat diri kita di diri kita sendiri, di sana kita lihat kekuasaan Allah. Kalau engkau hendak mengetahui siapa, kalau engkau hendak mengenal Allah, maka kenalilah dirimu sendiri. Man arafa rabbah arafa nafsah. Barang siapa yang hendak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kenalilah dirinya sendiri. Kemudian dalam hadis yang lain mengajarkan kita untuk menjadi orang yang cerdas. Nabi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ya'la Shaddad ibni Aus, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha atasnya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut.
Orang yang cerdas cerdik itu yaitu orang yang selalu menjaga dirinya dan beramal untuk bekal nanti sesudah dia mati. Dia sudah berpikir apa keadaan kita di keadaan dia besok setelah mati atau setelah menjumpai pada kematian. Wal ajiz, kata Rasul, dan orang-orang yang kerdil, man ajba'a nafsahu hawaha, yaitu orang-orang yang gemar mengikuti hawa nafsunya. Ini adalah orang yang ajiz, orang yang kerdil. Kemudian watamanna 'alallah, akan tetapi dia selalu mengharapkan berbagai harapan kepada Allah. Jadi orang yang kerdil tadi dia selalu mengikuti hawa nafsunya dan dia banyak harapannya kepada Allah. Dalam artian maksudnya imbalan. Setiap dia berbuat ada imbalan. Dia berbuat dengan hawa nafsu akan tapi dia berharap imbalan. Mama Allah dalam bab ini bayangkan, jangan pernah kita berpikir bahwasanya kemampuan dalam kehidupan itu semua milik kita, akan tapi kita berpikir kebesaran Allah Subhanahu wa taala, penciptaan Allah Subhanahu wa taala, antara langit dan bumi. Allah masuk antara langit dan bumi, antara siang dan malam. Pikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala agar menumbuh suburkan dalam hati kita ini tidak ada apa-apa kecuali semua atas karunia dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita ini berpikir bersiap-siap untuk kehidupan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun. Al-Fakir Ad-Dhaib ilallah, bukan seorang ustaz, bukan seorang ulama, bukan seorang kiai, hanya saja Al-Fakir terus belajar, kepingin belajar bagaimana hidup layaknya mereka para alim ulama. Kalaupun tidak modal cinta Al-Fakir kepada al-ulama, insyaallah suatu saat kelak dia itu dalam kehidupan yang selama-lamanya bersama-sama mereka para solihin, dan berkumpul kita pada akhirnya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.